Oke ya, selamat siang semua. Kita ulangi lagi. Ya, jadi di sini adalah bicara mengenai proses bisnis dari human capital management. Ya, dimulai dengan yang nomor satu, organizational management. Nah, organizational management ini berisi struktur organisasi perusahaan. Ya, nah, kemudian yang kedua, aplikan data. Apa sih aplikan data? Aplikan data itu adalah data pelamar. Jadi kalau di SAP, data pelamar itu disimpan. Ya. Kemudian personel manajemen. Personel manajemen ini adalah data pegawai, data karyawan. Ya. Itu semua disimpan di personel manajemen. Kemudian yang keempat ada yang namanya personel development. Apa sih personel development? Personel development itu adalah pengembangan karir pegawai. Ya, jadi kalau personel development di sini adalah pengembangan karir pegawai. Jadi seorang pegawai dia nggak kepingin jadi staff terus kan. Misalnya masuk jadi staff ya tentu saja misalnya berapa tahun kemudian minta menjadi supervisor. Kemudian setelah menjadi supervisor kepingin menjadi manajer ya, kepingin naik jabatan. Nah, itu difasilitasi di personal development. Kemudian yang kelima di sini adalah training and event management. Jadi seorang pegawai harus juga ikut-ikut training. Jadi dia harus mengembangkan juga keilmuannya. Ikut training dan lain-lain untuk mendukung yang pengembangan karirnya dia. Ya, kemudian nomor 6. Nomor 6 ini time management. Ini bicara mengenai waktu kerja karyawan. Ya, pengaturan waktu kerja karyawan, shift dan lain-lain ada di time management. Kemudian yang ketujuh adalah appraisal. Appraisal ini penghargaan. Ya, penghargaan buat pegawai bisa berupa uang atau bisa berupa liburan. Ya. Kemudian payroll, penggajian, ya ini wajib ada. Kemudian yang terakhir adalah personal cost planning. Personal cost planning itu adalah kalau kita definisikan ke bahasa Indonesia, perencanaan biaya pegawai. Ya, biaya pegawai apa itu? Nah, ini tuh modul yang submodul untuk manajer. Jadi seorang manajer dia harus bisa membudget untuk divisinya. Ya, budgetnya berupa apa? Berupa yang pertama adalah gaji. Ya, dia set misalnya sekarang pegawainya ada 10 orang. Nah, dia mau menaikkan gaji pegawainya di tahun depan itu 10%. Misalnya, mau naikin 10%. Kemudian dia merasa bahwa 10 orang pegawai nggak cukup, dia perlu nambah sekitar 2 orang. Nah, jadi kita juga harus hitung. Misalnya per orangnya mau digaji berapa, kita juga harus hitung. Kemudian mau ada training yang diikuti oleh pegawainya yang ada di divisinya dia, yaitu training SAP sama training Oracle misalnya. Nah, itu kemudian dihitung. Total misalnya totalnya 1 tahun 1 M. Ya, nah itu diajukan ke pimpinan, ke direktur. Direktur ACC enggak. Kalau misalnya direktur tidak meng-ACC atau meng-ACC sebagian misalnya kenaikan gaji disetujui. Tapi untuk nambah pegawai cuma boleh 1 ya, nggak boleh 2. Kalau training dua-duanya disetujui. Nah, nanti keluar budgetnya. Nah, itu yang diatur di personnel cost planning. Jelas ya? Nah, ini adalah proses untuk di human capital management. Nah, kita masuk ke organizational management. Tadi saya bicara organizational management adalah struktur
organisasi ya. Nah, di dalam struktur organisasi itu ada 4 definisi. Ya, yang pertama adalah organization unit, ada job, position, sama person. Ya. Nah, kalau person itu orang-orangnya ya. Person misalnya Ani, Budi itu person. Nah, kalau position, position itu misalnya Anda lihat koran. Anda lihat koran, kemudian di koran itu kan dibutuhkan lowongan untuk posisi. Nah, itu berarti posisi ya. Posisi IT staff itu adalah posisi. IT supervisor itu adalah posisi. IT manager itu posisi. Nah, kemudian bisa aja accounting staff, accounting manager, accounting supervisor. Nah, itu adalah masing-masing semua posisi. Ya, kemudian misalnya ada sales manager, sales supervisor, sales staff. Itu juga adalah posisi. Jadi itu contoh-contoh posisi. Nah, tadi staff, supervisor, manager itu adalah job-nya. Ya, jadi job di situ kalau di buku ditulis job itu the general description atau template yang apply ke several position dengan comparable requirement, task, and characteristic. Jadi kalau job staff, baik itu staff IT, staff accounting, sama staff sales, itu ya kerjaan staff ya biasa. Gitu. Yang namanya staff ya misalnya dia bikin laporan, kemudian dia ada target, nah itu adalah staff. Cuman targetnya beda-beda ya, masing-masing bagian, masing-masing position. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau job itu berarti staff itu job, manager itu job, supervisor itu job. Ya, dan yang terakhir ada yang namanya organizational unit. Organization unit di sini bicara mengenai strukturnya, ya. Dia IT. Nah, itu adalah organization unit. Sales itu adalah organization unit. Kemudian tadi apa? Accounting itu adalah organization unit. Ya. Jadi Anda harus bisa membedakan mana yang termasuk organization unit, mana yang termasuk job, mana yang termasuk position. Jelas ya? Nah, di halaman 6 strip 4 itu ada kalimat yang sangat penting ya. Masuk ke recruitment. Ya, recruitment. Nah, Anda garis bawahi, you can use recruitment component to carry out the entire recruitment process from entering applicant to staffing a position. Jadi kegunaan recruitment di sini adalah untuk mulai dari memasukkan data pelamar sampai dia itu menjadi mempunyai posisi sebagai staff itu diatur di recruitment. Ya, nah recruitment ini akan terintegrasi dengan organizational management. Ya, jadi itu Anda garis bawahi juga. If you have recruitment integrated with organizational management, jadi di sini ada masalah integrasi ya. Jadi kalau modul recruitment itu terintegrasi dengan organizational management, yang organizational management itu ada struktur organisasi, maka dia akan men-trigger proses ya. Jadi kalau misalnya ada kursi kosong, dia akan men-trigger proses recruitment. Ya. Yang this mean that vacant position are trigger for recruitment process. Jadi begitu ada posisi kosong orang keluar, ya, ini posisi kosong, dia langsung akan men-trigger proses recruitment secara otomatis. Itu apabila terjadi integrasi. Ya, ingat saya sudah katakan di unit 6 ini banyak bicara soal integrasi. Ya, jadi Anda perhatikan. Oke, nah kita lihat sekarang prosesnya. Jadi begitu ada vacancy, ini kursi kosong, jadi posisi yang kosong, maka akan langsung si SAP itu melakukan job advertisement. Job advertisement-nya itu bisa via koran, bisa juga via online. Ya, sekarang zamannya semua online, jadi bisa via online. Nah, kemudian pelamar membaca. Nah, kemudian mau mengirim lamaran. Nah,
Kira-kira kalau perusahaan seperti Astra gitu mengirim lamaran kan pasti banyak sekali ya, ratusan, bahkan mungkin ribuan. Nah, kalau manual dicari, tentu itu merepotkan sekali. Ya, kita lihat satu-satu. Oh, si A nih. Oh, lulusan mana? Oh, lulusan Maranatha, angkatan sekian, IP-nya sekian, bisanya apa? Kita bandingkan dengan keperluan kita. Membutuhkan waktu yang cukup banyak. Nah, si SAP menawarkan yang namanya profile match up. Ya, profile match up ini apa sih? Profile match up ini adalah modul untuk membandingkan requirement dari position dengan kualifikasi dari person, dari pelamar. Jadi kualifikasi pelamar misalnya IPK-nya 3,5, menguasai bahasa pemrograman Java, Python, lain-lain ya, banyak web. Nah, kalau position IT staff-nya bisa menguasai apa? Dicari lulusan S1, IPK 3,75 misalnya. Terus menguasai bahasa pemrograman Java. Nah, itu nanti dia akan bandingkan ya, apakah kemampuan si person ini sudah memenuhi nggak untuk posisi ini. Nanti akan di-ranking. Jadi misalnya dari 1.000 pegawai, 1.000 pelamar dia akan ranking. Nah, kita tinggal cukup panggil aja yang 10 tertinggi. Nah, 10 tertinggi kita interview misalnya. Kemudian kita kasih tes. Nah, baru kalau misalnya sudah oke dengan gaji dan lain-lain, kita pekerjakan. Ya, jadi ini tuh sangat membantu sekali profile match up untuk di SAP. Ya, fungsinya membandingkan kualifikasi dari pelamar dengan posisi, ya, kebutuhan posisi. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke personel management. Halaman 6-6. Ya, halaman 6-6 personel management. Jadi ada integrasi. Nah, ini ada integrasi lagi. Anda garis bawahi. Integrasi antara recruitment dengan personel administration. Personel administration itu data pegawai ya. Memungkinkan aplikan data ditransfer datanya menjadi employee data. Sehingga kita hanya menambahkan tambahannya saja. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, kan pelamar itu sudah masukin ya data. Data nama, alamat, kemudian latar belakang pendidikan, SMA di mana, S1 di mana, mungkin kalau sampai S2, S2-nya di mana, IP-nya berapa, pengalaman kerjanya di mana aja, itu kan semua sudah masuk di data pelamar. Nah, ketika dia dipekerjakan sebagai pegawai, diterima, kita nggak usah ngetik-ngetik lagi, capek. Jadi kita tinggal transfer datanya. Yang ada di aplikan data, kita tinggal pindahkan ke data karyawan. Nah, itu dimungkinkan kalau ada integrasi antara rekrutmen dengan personel administration. Ya, jadi itu bisa dilakukan. Nah, ini contoh-contoh data pegawai. Nah, data pegawai di SAP itu tersimpan dalam bentuk info type. Ya, jadi data pegawai di SAP itu tersimpan dalam bentuk info type. Contohnya nih info type basic pay. Nah, kalau kita lihat basic pay ya berarti ini info type untuk gaji. Kemudian ada organizational management, organizational assignment. Ini untuk ini posisi, ya. Kemudian data personal, keluarga, istri, anak, alamat, jam kerja. Nah, ini semua tersimpan dalam bentuk info type. Nah, di buku kita bisa menyimpan info type itu dengan memaintain info type dengan 3 cara. Yaitu yang pertama single screen, ini suka keluar di ujian ya. Single screen maintenance, artinya satu info type untuk satu orang. Ya, single screen maintenance itu satu info type untuk satu orang. Kemudian ada yang namanya personal action. Personal action itu beberapa info type untuk satu orang.
Jadi ini personal action kita gunakan untuk memperkerjakan karyawan. Kenapa? Karena kalau memperkerjakan karyawan baru, kita harus ngisi datanya banyak. Nah, mengisi data banyak itu harus pakai info type-nya personal action. Kemudian ada fast entry. Fast entry ini digunakan untuk satu info type banyak orang. Nah, fast entry ini sering kita gunakan untuk kita mau ngasih bonus misalnya, ya, mau ngasih bonus. Misalnya saya mau ngasih bonus 1.000, bukan 1.000 US ya, misalnya buat divisi sales, misalnya penjualan bulan ini tercapai, saya divisi sales saya ada 100 orang. Nah, kalau saya pakai single screen, repot, harus satu-satu buka info type-nya, kelamaan. Jadi kita pakai yang namanya fast entry. Fast entry itu satu info type banyak orang. Ya, jadi kita lebih cepat, kita kerjainnya satu untuk banyak pegawai. Ya, itu fast entry. Biasa dikerjakan untuk memberi bonus kepada pegawai. Ya, di divisi yang sama. Ya, itu fast entry. Oke. Lanjut. Nah, di struktur human capital management ini dibagi menjadi 3. Ya, yaitu enterprise structure, personnel structure, sama organizational structure. Ya. Nah, kita mulai dulu yang di organizational structure. Kalau organizational structure itu berisi dia itu kerja di organization unit apa, kemudian job-nya apa, position-nya apa. Ya, jadi untuk organizational structure itu yang tadi kita belajar. Organization unit apa, job-nya apa, kemudian position-nya apa. Ya. Nah, kemudian ada personnel structure. Kalau personnel structure ini dia masuk ke employee group apa. Jadi dia bicara mengenai status kepegawaiannya. Ya, dia itu pegawai aktif atau pegawai yang part-time. Ya, kemudian dia masih kontraknya per tahun atau permanen. Kemudian gajinya itu bulanan atau misalnya mingguan. Nah, itu di personnel structure. Ya. Nah, kalau di enterprise structure, si pegawai tersebut kerjanya di company code mana? Gitu. Ya, di personel area mana, di cost center mana gajinya itu dibebankan. Nah, itu bicara enterprise structure. Ya, jadi kalau di struktur di human capital itu dibagi 3, organizational structure, personnel structure, sama enterprise structure. Ya, jelas ya. Nah, ini maintain info type. Nah, personal action ini nanti ketika Anda exercise, Anda akan lakukan. Ya, ketika nanti Anda memperkerjakan pegawai baru, nanti Anda masukkan data pribadi, begitu di-save, dia akan tanya posisinya apa. Di-save, masukin data, address, dan lain-lain. Jadi pokoknya kita save, 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 dia balik lagi. Nah, nanti kalau exercise, ada yang ketinggalan. Misalnya pas di view, di display, oh ternyata ini kurang nih, kelewat. Begitu save yang di sini langsung keluar, yang lainnya belum di-input. Nah, caranya gimana ya? Masuk lagi dari awal. Nanti dia akan bilang, this entry delete record, yes aja. Di save, 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 baru nanti masuk lagi. Ya, jadi ini yang akan dilakukan di personal action. Ya, untuk pegawai baru. Nah, kemudian kita masuk ke personal development. Nah, tadi saya sudah sempat katakan ya, personal development itu tujuannya adalah untuk mengembangkan karir pegawai tersebut. Nah, ini contoh nih. Misalnya di sini ada pegawai yang namanya Ani. Ani ini sekarang menduduki jabatannya administrator. Nah, Ani punya cita-cita, oh saya tuh kepingin jadi head of department. Nah, maka caranya gimana? Ani ini bisa melakukan yang namanya profile match up.
Jadi dia mau lihat kualifikasi dia ini apakah sudah memenuhi untuk jadi head of department belum. Nah, waktu dia dicek pakai profile match up, ternyata semua memenuhi, cuma satu yang kurang, yaitu kemampuan manajemen. Wajar, karena dia kan administrator, dia bagian input-input data. Nah, kalau head of department harus punya kemampuan manajerial. Nah, maka kemampuan manajemen ini harus di-training. Jadi dia ini harus di-training dulu. Jadi dia diikutkan, ya, di-bookingkan training manajemen. Nah, ini yang masuk ke pengembangan karirnya dia. Jadi dia begitu kalau sudah ikut training manajemen lulus, nih kalau dia dapat sertifikat dan lulus maka dia dapat appraisal. Appraisalnya apa? Appraisalnya ya mungkin kalau head of departemennya pindah, jadi posisinya kosong, dia bisa langsung menempati posisinya dia. Ya, posisi head of department. Nah, itu keuntungan perusahaan yang sudah menggunakan SAP. Jadi kita bisa melihat, wah, saya kurangnya di sini, saya mau naik jadi posisi manajer. Wah, saya harus belajar ini, saya ikut training ini. Jadi kita rajin, termotivasi. Gitu. Jadi kita bisa naik posisi. Tapi ingat, semua juga mau naik posisi. Jadi kita bersaing secara sehat. Oh, saya ikut training ini, nilainya harus paling bagus. Kenapa? Karena dinilai. Ya. Nah, kenapa? Makanya orang banyak mau kerja di Astra, di yang lain-lain. Karena jelas, kan sering kita tanya, oh, kalau di Astra mah karirnya jelas. Nah, mungkin ya karena dia sudah pakai SAP. Jadi, kita bisa naik posisi. Ya. Nah, itu yang personal development. Nah, kita juga ada integrasi. Ya, di halaman 6 strip 8 Anda garis bawahi. Ya, di dalam personal development kita dapat merencanakan personal development dan training. Ya, training ke depan untuk pegawai kita dengan mengintegrasikan dengan training and event management. Ya, jadi kita bisa. Oke, nah ini sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk di training and event management. Nah, ada 4 hal yang dilakukan. Ini prosesnya ya. Yang pertama adalah ketika kita mau membuat sebuah training, maka kita harus siapkan dulu preparation of business event. Nah, apa sih yang dilakukan? Ya, kita harus hubungi dulu pembicara. Ya, kita mau training apa nih? Oh, kita mau training SAP. Kita hubungi pembicaranya, pengajarnya. Bisa nggak? Oh, ternyata bisa. Nah, kita atur jadwalnya. Kapan beliau bisanya. Kita set. Nah, itu yang namanya pertama preparation business event. Nah, pembicaranya sudah set misalnya tanggalnya. Nah, kita harus siapkan juga apa? Tempatnya. Apakah tempatnya ready nggak tanggal segitu? Nah, kalau ready, maka nomor 1 ini sudah nggak ada masalah. Kita bisa pindah ke nomor 2. Nah, nomor 2 kita create business event date with atau without resource. Nah, kita create tanggal, misalnya tanggal 1 Juni sampai tanggal 5 Juni. Kita akan melakukan training SAP HR. Nah, itu kita buat bisnis event katalognya. Ya, dengan pembicara misalnya Ibu Doro. Ya. Ruangannya di lab multimedia. Nah, kita sudah set. Nah, setelah itu mulai dengan day-to-day activity. Ya, day-to-day activity ada apa aja di sini? Ada book, pre-book, replace, rebook, cancel. Booking, ya biasa ya kita booking biasa. Kalau pre-book, nah kalau pre-book apa pre-book? Pre-book itu kita booking tapi eventnya itu belum ada. Contoh, nih, ini kan dia sudah profile match up. Training yang harus diikuti manajemen. Tapi training manajemen mungkin pada saat
itu belum ada. Nah, tapi dia sudah di pre-book di development. Jadi kalau nanti ada training management, dia sudah langsung diikutkan, sudah di booking. Ya, itu yang namanya pre-book. Ya, kalau replace mengganti, kalau rebook itu sudah booking sebuah event, cancel terus booking lagi. Ya, ini cancel biasa. Nah, kemudian training berjalan, maka recurring task itu apa yang dilakukan setelah training. Nah, setelah training kita akan carry out appraisal, jadi keluarin sertifikat, misalnya ada ujiannya yang dapat sertifikat yang lulus. Kemudian kita harus bayar trainernya, kemudian kita harus masukkan ke jurnal, ya, ke keuangannya. Nah, itu yang namanya recurring task. Ya. Jadi ini yang akan dilakukan. Oke, nah ini sudah ada ya, book, pre-book, replace, rebook, cancel. Oke, nah masuk ke bagian berikutnya, time management. Nah, time management ini bicara mengenai kita menyimpan data kehadiran, bisa pakai apa aja sih? Ada banyak ya, ada 5. Itu Anda garis bawahi di buku, yaitu yang pertama, online by time administrator. Jadi ada time administrator yang input. Itu yang pertama, online by time administrator. Kemudian yang kedua, using front-end time recording system. Nah, ini misalnya kalau di Maranatha, Anda lihat kita ada pakai itu ya, wajah, ya, atau pakai fingerprint. Nah, itu bisa. Ya, time recording terminal. Jadi nanti datanya diambil jam datang sama jam pulang. Ya. Kemudian ada juga yang pakai CATS. Ya, cross application timesheet. Ya, ini saya belum pernah lihat penggunaannya, tapi yang di SAP itu ada modul sendiri. Ya, sama ada ESS, Employee Self-Service. Ya, jadi ada kita login ke SAP, nah itu bisa jam masuk, nanti kita keluar, itu nanti dia mencatat juga keluar. Ya, jadi itu ada cara untuk menyimpan waktu pegawai. Nah, semua waktu pegawai itu untuk menghitung apa? Gaji. Ya, kalau ada lembur, nggak masuk, kalau nggak masuk dipotong, nah itu ada di sini, di-evaluate. Nah, kemudian tujuannya supaya apa? Supaya bisa menghitung kapasitas produksi. Ya, jadi kita bisa tahu kalau mau mempercepat produksi harus nambah orang atau enggak. Ya, terus kita juga integrasi dengan training and event management. Artinya apa? Kalau orang pergi training, itu di sini dihitung masuk. Jangan sampai dihitung bolos, nanti marah orangnya. Jadi itu masuk di training and event management. Ya. Dan setelah itu untuk payroll dan lain-lainnya masuk ke accounting, ya. Nah, kemudian kita masuk ke appraisal. Appraisal ini penghargaan. Nah, sebelum kita ngasih penghargaan, tentu ada penilaiannya. Nah, penilaiannya itu bisa 360 derajat appraisal. Jadi rekan kerja kita bisa menilai kita yang satu level. Kemudian ada juga course appraisal. Jadi ini ikut pelatihan, ikut training. Nah, nanti lulus dapat sertifikat dinilai. Ya. Terus ada juga personal appraisal. Misalnya atasan menilai bawahan. Atau bisa lewat survei. Contohnya kalau dosen kan bisa disurvei. Nah, itu juga salah satu untuk dapat memberikan penghargaan, appraisal. Nah, appraisal di sini ada banyak integrasi. Ya, di halaman 6-12, Anda perhatikan, integrasi yang pertama adalah dengan personal development. Nah, jadi integrasi antara appraisal dengan personal development memungkinkan kita
untuk mentransfer requirement profile dari position atau qualification ke individual objective setting pegawai tersebut. Ya. Nah, kemudian integrasi yang dengan subsem itu sih nggak perlu, karena subsemnya juga harus beli lagi. Kemudian integrasi dengan compensation management. Nah, memungkinkan ya kalau kita sudah appraisal dapat uang misalnya bonus. Nah, maka compensation management akan menjalankannya. Jadi kita nanti ditransfer uangnya, bonusnya. Ya. Itu integrasinya antara appraisal dengan compensation management. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian payroll. Nah, ini payroll. Ya. Nah, ada dua master data yang terlibat kalau kita menjalankan payroll, yaitu employee master data sama time data. Nah, ini Anda tambahkan ya, master data employee di situ. Ya, di buku Anda tambahkan di sini tuh employee master data. Kemudian ada time data. Nah, nanti dihitung. Kenapa time data dimasukkan? Karena kan kita harus tahu dia itu hadir terus atau ada bolosnya, atau ada izinnya. Nah, kalau bolos atau izin kan dipotong uang misalnya. Jadi itu masuk ke perhitungan. Nah, ini keluar remuneration statement, ini slip gaji. Kemudian sudah slip gaji keluar, maka gajinya ditransfer ke yang bersangkutan. Kemudian hasilnya di jurnal di accounting. Nah, itu yang namanya proses payroll. Ya. Nah, gaji pegawai itu halaman 613 terdiri dari gaji gross, gaji kotor ya. Sama setelah dipotong pajak ya legal deduction itu jadinya net payroll. Ya, jadi gaji kita itu terdiri dari gaji kotor, setelah itu dipotong dengan aturan pemerintah untuk pajak, jadinya gaji bersih. Oke. Nah, yang terakhir adalah personel cost planning. Nah, tadi saya sudah sempat katakan, personel cost planning ini adalah perencanaan biaya karyawan. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Jadi ini diakses oleh manajer. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa planning, perencanaan, ya, melakukan perencanaan untuk penganggaran tahun depan. Ya. Nah, apa saja yang bisa dianggarkan? Yang pertama itu ada di buku ya, halaman 6-14, yaitu meng-create training budget. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau sudah oke, bisa transfer datanya ke controlling. Ya, pokoknya yang berhubungan dengan budget. Ya. Nah, di sini banyak integrasi. Yang pertama, integrasi dengan training and event management. Nah, dalam hal apa? Kalau integrasi dengan training and event management, kan tadi sudah disetujui training SAP sama training Oracle, maka budgetnya akan dimasukkan ke training and event management supaya bisa terlaksana. Nah, kalau tadi untuk kenaikan gaji naik 10% disetujui, maka dia akan dijalankan di compensation management. Nah, semuanya budgetnya itu dikontrol di controlling. Jadi nanti setiap pengeluaran kita akan dikontrol. Ya. Nah, itu adalah personal cost planning. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Nah, kalau tidak ada, saya akan jelaskan mengenai exercise ya. Jadi exercise-nya itu Anda akan lakukan exercise 61 meng-hire employee baru. Nah, hire employee baru itu personel number-nya nanti Anda lihat di link
di exercise yang sudah saya upload di YouTube ya. Jadi kalau saya nggak salah itu nomornya 1, 2, 3, 4, 6, 6 pagar-pagar. Nah, pagar-pagarnya nomor login. Ya. Nah, itu diminta nanti disesuaikan 01 Januari 2020 ya, mulai kerjanya. Ya, Anda jangan sampai salah, nanti Anda lakukan persis seperti langkah-langkah yang sudah saya demokan. Nanti saya kasih linknya. Nah, setelah itu Anda lihat semua sudah sesuai belum. Kalau belum sesuai, maka Anda harus kembali lagi, harus create ulang. Ya, di 62. Kemudian di 63, kita mau pindahin posisinya. Sebelumnya di subtrainee, kita mau pindahin ke pimpinan. Nah, itu juga ada langkahnya. Nah, ini langkahnya agak beda dengan yang di buku. Ya, karena posisinya nggak ketemu yang head of department di buku. Jadi Anda lihat caranya yang di saya. Ya. Nah, setelah itu kita masuk ke mengassign employee qualification. Jadi nanti kita assign employee qualification. Nah, itu juga saya ada tambahannya. Saya nggak cuma language capability. Jadi ada beberapa yang saya tambahkan. Jadi Anda lihat saja caranya gimana. Ya. Nah, terakhir nanti kita bisa lihat profile match up. Jadi Anda nanti bisa bandingkan. Ya. Jadi ada yang mau ditanya dulu nggak?